Apa kabar kawan-kawan penikmat pertandingan catur? Kembali lagi dengan saya, pecatur pos ronda. Kali ini kita akan menyaksikan pertandingan legenda catur yang terjadi di European Club Cup Yunani 2022 yang akan mempertemukan antara Alexander Motilev yang akan melawan Judit Polgar. Mari kita saksikan pertandingannya, dimulai dengan pion maju di E4, dibalas hitam dengan pion di C5, putih kuda F3, hitam kuda di C6, dan di sini terbentuklah pembukuan Sisilia. Dilanjutkan pion maju di D4, mengajak pertukaran, dan di sini hitam menerima ajakan pertukaran, dan dilanjutkan dimakan kuda di D4. Pertandingan dilanjutkan dengan menteri maju di B6, direspon putih dengan kuda mundur di B3, hitam kuda di F6, ancaman untuk pion putih, dan di sini pion dilindungi dengan kuda di C3 dan dijawab pion di E6. Pertandingan lanjut dengan menteri ke E2 dan hitam gajah ke B4, mengancam kuda, dan dilanjutkan gajah maju ke D2 sekaligus persiapan untuk rokade panjang, dan hitam rokade dan dibalas pion maju di A3, ancaman untuk gajah hitam, dan di sini gajah menghindar ke E7 dan dijawab putih melakukan rokade panjang, dan di sini akan menyaksikan pertandingan yang cukup seru karena melakukan rokade berlawanan. Hitam pion di D5 mengajak pertukaran, dan di sini diterima putih dan dimakan dengan kuda sekaligus mengajak pertukaran kuda. Kuda makan dan dimakan kembali dengan pion. Pertandingan dilanjutkan dengan gajah ke C3 dan hitam gajah ke E6. Di sini direspon putih dengan menteri ke F3, hitam benteng ke C8 dan dijawab menteri ke G3. Di sini ada ancaman skakmat oleh putih, yaitu dengan diancamnya pion di depan raja tepat. Maka dari itu di sini direspon hitam dengan pion maju di G6 dan dijawab putih pion maju di H4 dengan tujuan akan mengadu pion ketika nanti maju terus. Dengan begitu sayap kiri hitam akan terbuka. Di sini hitam merespon dengan benteng ke D8 dan dijawab pion maju di H5 mengajak pertukaran. Dan di sini hitam tidak merespon pertukaran melainkan memajukan pionnya di D4 sekaligus ancaman pada gajah putih. Di sini dilanjutkan pion makan pion di G6 dan dimakan kembali dengan pion di G6. Di sini ada kemungkinan berbeda, yaitu ketika hitam merespon dengan makan perwira gratis dari putih, yaitu misal dengan pion makan, maka yang terjadi adalah dengan pion makan, dan di sini skak dalam 2 kali. Jika jawaban hitam adalah makan pion, maka akan terjadi skak dengan benteng, dan raja akan menghindar ke bawah dan dilanjutkan menteri ke G6 skak, misal ditutup maka akan dimakan, dan di sini langkah makan perwira adalah blunder dan membuat hitam mati. Maka dari itu di sini dijawab dengan pion makan dan direspon dengan kuda makan pion mengajak pertukaran dan diterima kembali hitam, dan di sini ada benteng mengajak pertukaran kembali. Hitam merespon dengan benteng makan gajah. Karena apa? Jika responnya adalah benteng makan benteng, maka yang terjadi adalah menteri akan ke E5, dan ini adalah ancaman skak dalam 1 langkah. Maka dari itu di sini dijawab dengan benteng makan gajah,
dimakan kembali dengan pion, dan baru di sini benteng makan benteng di D4. Pertandingan lanjutkan, pion makan benteng dan dimakan kembali dengan menteri hitam. Di sini kondisi hitam dan putih unggul kualitas karena memiliki benteng, dan hitam dengan 2 gajahnya. Pertandingan dilanjutkan dengan pion maju di C3, direspon hitam dengan menteri ke C5 dan dijawab raja ke D2, dan selanjutnya terjadi skak dengan gajah di G5. Raja menghindar ke C2, maaf, dilanjutkan raja naik ke G7 mengamankan, sekaligus untuk menutup kemungkinan jika nanti terjadi skak. Di sini pertandingan dilanjutkan dengan gajah ke D3 dan direspon gajah ke F6, ancaman terhadap pion di depan raja. Di sini direspon putih dengan benteng ke B1, ancaman pada pion, dan di sini langsung saja hitam makan pion di C3 skak. Raja menghindar ke D1 dan dijawab dengan gajah ke G5 ya. Di sini hitam melakukan pengorbanan. Karena apa? Jika dilanjutkan misal raja naik ya jawabannya. Karena apa? Jika jawaban dari putih adalah merespon dengan makan, maka yang terjadi adalah skak, dan di sini hitam akan mendapatkan benteng maupun posisi yang lebih bagus. Misal di sini raja mencoba untuk mengamankan bentengnya, maka yang terjadi adalah gajah ke F5, ancaman untuk putih, dan di sini menteri tidak bisa merespon skak ya. Misal dilanjutkan benteng naik, maka yang terjadi adalah skak. Dan di sini raja harus menghindar dan benteng akan kena. Dan di sini hitam sangat diunggulkan dengan perwira. Maka dari itu di sini responnya adalah dengan raja naik ke E2, dan setelah itu hitam melakukan pengorbanan kembali dengan gajahnya ke G4 skak. Di sini responnya adalah raja mundur. Karena apa? Jika respon putih adalah misal dengan menteri menerima pengorbanan, dan di sini akan terjadi skak di D2, raja mundur dan terjadi skak kembali, dan di sini misal ditutup, maka yang terjadi adalah hitam akan mendapatkan benteng. Misal ditutup dengan menteri, mari kita tukarkan saja. Misal raja makan, maka di sini hitam unggul 2 perwira dan 1 pion. Misal dilanjutkan, menteri turun, ancaman, pion maju, kembali skak, raja naik, pion maju, raja naik lagi, dan pion maju, dan di sini hitam sangat solid sekali. Maka dari itu respon di sini adalah yaitu dengan raja turun ke F1, menteri tetap mempertahankan gajahnya, maka direspon dengan gajah ke F4, dan pada langkah ini putih menyerah. Karena apa? Jika pertandingan dilanjutkan misal dengan raja ke menteri ke F4, maka pengorbanan diterima, dan selanjutnya adalah skak, raja geser, dan terjadi di B1 skak kembali, raja naik, dan di sini posisi hitam unggul 1 perwira dan 1 pion. Maka dari itu, jika kemungkinan tadi yang di sini ya, dimulai dari sini, jika yang diterima adalah pengorbanan dari gajah di petak putih, maka yang terjadi adalah skak, dan ditutup, maka yang terjadi adalah pion makan. Misal ditutup, dimakan saja, dan di sini hitam unggul 1 perwira dan 1 pion. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan pertandingan kali ini. Bisa di subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih.